Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue tidak bikin sebuah podcast, tapi gue bikin model video seperti pada biasanya. Model video face to face seperti ini. Ya, di mana gue akan share pengalaman gue pribadi, ya, atau insight buat kalian semua. Nah, di video kali ini gue akan bahas ya, beberapa insight dari buku yang ditulis oleh James Clear, yang berjudul Atomic Habits. Bentukan bukunya seperti ini, ya. Kalian juga pasti tahu ya, ini Atomic Habits, ya. Nah, banyak dari kalian pasti udah baca sama habis dan udah mengerti poin-poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Tapi juga pasti banyak dari kalian yang belum ngerti satu poin penting pun dari buku ini, ya. Ini buku murah, guys, ya. Ini yang gue sebut dengan investasi kepada diri sendiri. Harganya sekitar 10.000, ya. Hardcover. Kalau soft cover paling 90.000 mungkin ya. Kalian bisa cek sendiri di Gramedia atau toko buku terdekat ya. Ya, soft cover, hard cover nggak ada bedanya, sama aja lah, guys. Ini paling bedanya kalau lu ketemu orang, lu tempeleng, ya orang benjol gitu. Intinya di sini aku akan bahas ya, poin-poin penting yang bisa kalian petik dari buku Atomic Habits ini. Ya, simple sekali. Terdapat 4 poin utama yang bisa kalian petik. Yang pertama, menjadikannya terlihat, menarik, mudah, dan memuaskan. Nah, 4 poin ini kan pelajarin, ya, supaya apa? Kalian bisa membentuk yang namanya good habit, dan membuang yang namanya bad habit. Ya, sebelum kita mulai, gue akan bilang ke kalian semua dulu ya, gue akan bikin video ini se-concise mungkin, supaya gue gak banyak menyita waktu kalian. Oke, langsung kita mulai aja ke poin pertama, menjadikannya terlihat. Ya, ini simple dan basic sekali, guys ya. Contohnya apa? Misalnya kalian mau jadi atlet boxing, contohnya. Lu mau jadi atlet boxing, mau hebat boxing, ya, lu latihan boxing setiap hari. Nah, gimana caranya membuatnya terlihat? Lu taruh samsak di depan kamar lu, ya. Lu bangun pagi-pagi buka kamar, mau ke WC, lu taruh samsak gantung, oh, gue mesti latihan hari ini. Ya, itu membikin lu tersignal, ya, untuk melakukan latihan boxing di hari itu. Karena habit itu seperti signal, ya. Kalau nggak ada signalnya, otak lu nggak akan memproses, nggak akan ngeh bahwa lu harus lakuin hal tersebut, gitu. Kadang aja lu ngeh, lu males kan lakuinnya kan. Jadi poin pertama, bikin itu terlihat dulu. Oke, masuk ke poin kedua, menjadikannya menarik. Cara bikin suatu kebiasaan baik itu menjadi menarik adalah bikin yang namanya temptation bundling. Ya, maksudnya apa? Maksudnya lu menggabungkan kebiasaan baik lu dengan reward kecil supaya otak lu tuh merasa puas ketika lu melakukan hal tersebut. Contohnya gini, ya, lu males lari, lu males jogging, lu males diet, tapi lu hobi banget tuh dengerin podcast atau dengerin musik. Nah, lu solusinya gampang. Lu pakai AirPods lu, ya, terus lu setel tuh podcast favorit lu atau musik favorit lu. Terus lu pergi jogging, lari. Nah, di situ lu akan merasakan puas atau senang atau enjoy sambil jalanin habit tersebut, gitu. Lama-lama lu akan tertarik sama jogging. Kenapa? Karena menurut lu itu menarik, gitu. Kan lu sambil dengerin podcast lu, lari, oh, dengerin musik lu vibing di jalan. Itu yang namanya temptation bundling. Masuk ke poin ketiga, menjadikannya mudah. Nah, untuk buat habit itu jadi mudah, ya, bukan berarti lu langsung cemplung ngelakuin hal yang ekstrim. Nggak akan seperti itu, nggak akan works, ya. Contohnya gini, lu mau jadi pembaca buku, ya. Lu mau bisa baca buku, yang lo lakuin tuh bukan langsung beli buku setebal ini, lu baca satu malam, kagak, gitu. Lu mati, lu mencret, gitu, ya. Buku seperti ini lu harus cicil, ya. Apalagi kalau lu belum punya habit membaca buku, ya. Solusi simpel aja. Lu baca satu hari 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman. Nggak usah satu bab, nggak usah banyak-banyak. Lu belajar adaptasi dulu, ya. Belajar adaptasi dulu. Baca satu malam tuh 2 halaman, 3 halaman. Lu udah mulai terbiasa, mulai 1 bab sehari. Ya, nanti lu akan mampu, ya, buat baca buku seperti ini dalam 1 hari atau 2 hari, gitu. Ini menjadi hal yang sepele nanti. Tapi untuk awal start, dikit-dikit dulu. Ada levelnya soalnya. Masuk ke poin terakhir ya, menjadikannya memuaskan. Cepet kan? Udah poin terakhir, concise sekali. Nah, poin terakhir ini menarik sekali menurut gue ya. Di sini lo harus bikin habit lu menjadi memuaskan ya, supaya yang diproses di dalam otak lo itu adalah lu ingin mengulangin lagi prosesnya. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh gini ya, lu orang yang sangat boros dan lu mau punya habit supaya lu jadi orang yang lebih irit. Contohnya gini, lu hobi beli kopi setiap pagi lu pergi kantor, ya, harganya 50.000. Nah, daripada lu beli kopi, lu batalin tuh, lu beli kopi, lu nggak usah beli kopi lah, lu puasa aja gitu. 50.000 lu tabung di rekening terpisah, ya. Lu kumpulin setiap hari tuh, gocap, tar udah sebulan lu buka rekening lu, gede ya, 1,5 juta. Lumayan, lu bisa staycation, ya. Lu bisa beli apa kek, gitu. Lu bisa shopping, lu bisa ajak cewek lu makan kemana, 1,5 juta. Cuman karena lu hemat beli kopi, gitu. Lu nggak jadi beli kopi, lu tabung di rekening terpisah. Contohnya seperti itu. Harus bikin habit-habit seperti ini memuaskan. 4 hal basic ini kalian pelajarin, kalian akan membuat yang namanya good habit dan membuang yang namanya bad habit. Sesimpel itu semuanya. Tapi gue ngerti kenapa kalian gagal dalam melakukan ini, ya. Karena yang ada di otak lu itu, lu ingin prosesnya instan, ya. Gak ada namanya proses instan. Lu bikin Indomie itu harus direbus dulu mie-nya, ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena otak lu, ya, sama otaknya Homo sapien pertama yang ada di zaman manusia purba itu lu punya otak yang sama gitu. Ukurannya kurang lebih sama, ya. Lu boleh riset sendiri, ya. Orang zaman dulu itu ya, manusia purba itu kalau hidup, mereka itu hanya mikirin yang instan. Kenapa?
Mereka nggak usah ngapain mikirin investasi masa depan. Anaknya belum sekolah kok dulu gitu. Mereka cuma taunya, oh, gue bangun pagi dari goa gue cari makanan, gue makan gitu. Nggak mikir besok, mikirnya gimana cara hidup di hari ini, detik ini gitu. Dan otak itu sampai otak yang lu punya sekarang, otak yang gue punya sekarang itu sama. Ya, kita punya perangkat keras yang sama di otak itu, sama kayak otak-otak manusia purba pada zaman dulu gitu. Makanya kita terbiasa mempunyai atau menginginkan hal yang instan, ya. Padahal kita semua tahu, ya, namanya six pack itu, namanya nabung itu tuh nggak ada yang instan, ya. Membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama gitu, ya. Karena harus sabar di sini. Gue memang bukan orang siapa-siapa ya buat ngomong gini ke kalian semua, ya. Gue juga belum punya mobil sport yang harga 5 miliar atau 20 miliar. Gue juga belum punya tuh rumah menteng yang 5 lantai ya. Tapi setidaknya gue pernah jatuh bangun di hidup gue, gitu. Gue pernah bikin usaha, gue gagal, gue bikinnya gagal lagi, gue pernah ngalamin. Ya, jadi nggak ada salah menurut gue buat gue berbagi pengalaman dan insight ke kalian semua. Ya, semoga bermanfaat dan thank you semuanya.